Something was wrong. Nah, seperti itu. Something was wrong. Somethingnya subjek, verbnya adalah was. Kemudian something itu sesuatu adalah salah. Apa sih sesuatunya? Nah, something itu dikembangkan menjadi sama what you did. Nah, jadi what you did was wrong. Seperti itu. Nah, jadi ini saya mau tanya nih. Setelah mendengar penjelasan ini, khusus untuk bagian ini, what you did was wrong. Ada berapa klausa? Ada berapa klausa dalam what you did was wrong? Bisakah Anda menebak? What you did was wrong. Ini sama kayak bahasa Indonesia. Sesuatu adalah salah, sesuatu itu apa yang kamu perbuat, kemudian apa yang kamu perbuat adalah salah. Lalu, ini saya mau tanya nih. What you did, what you did was wrong. How many clauses? Ada berapa klausa? Satu, Coach. Satu. Ada yang lain? Dua, Coach. Dua. Oke, kalau dua benar. Berarti tunjukkan klausanya mana? Ingat, klausa itu subjek dan verb ya. Atau dalam bahasa Indonesia subjek dan predikat. Kalau dalam bahasa Inggris subjek and verb. Yang mana? Yang bisa ditebak mana? Satu. Yang mana? Ada dua klausa. Kira-kira mana klausanya? Kalau ada dua, itu betul. Mana klausanya? What you did sama you was wrong. You did. Ya, you did satu ya. You subjek, verbnya did. Yang kedua, harus ada mengandung unsur subjek sama verb. You did, satu ketemu. You sama did. Terus, cobalah lihat di situ. Was wrong. Was wrong hanya kata kerja saja. Was, sebetulnya was. Kalau wrong itu sudah kata sifat. Hanya was saja. Lah, was itu kata kerjanya mana? Was kan kata kerja. Subjeknya mana? What? Masih kurang tepat. You was wrong. Hah? You-nya subjek, Coach. You memang subjek, tapi you itu sudah punyanya did. You did itu sudah satu kesatuan. Berarti it. Apa? It. It. Nggak ada it di sini. Yang mana? Saya beri petunjuk, was itu kata kerjanya. Nah, tapi subjeknya mana? Ingat, di TOEFL tidak boleh ada yang jomblo. Kalau sudah ada was, harus dicari subjeknya. Mana subjeknya? What you did. Nah, itu dia. What you did. Nah, what you did itu subjek dari kata kerja was. Jadi hati-hati mas-mas mbak-mbak ya itu namanya non clause as subject. Jadi nah yang nama tadi sudah seperti yang saya bilang yang namanya objek atau subjek tidak selalu satu dua kata, tapi dia juga berbentuk klausa. Seperti ini. What you did was wrong. Kan tadi saya sudah jelaskan dari kata something ya, something was wrong. Apa sih somethingnya? Saya kembangkan dari satu kata menjadi satu klausa. What you did. Nah, jadi what you did was wrong. Jadi was itu kata kerja. Subjeknya adalah what you did. Seperti itu. Sampai tahap ini ada yang ditanyakan?
Halo, halo. Eh, Belum ada kayaknya coach. so far so good ya. Nah, oke. Sebelum kita ke aplikasi ya. Nah, sekarang ke sini. Nah, non-close konektor atau subjek. Nah, ini hampir sama. Nah, hampir sama, tetapi eh, ini topik baru. Nah, konektor itu sebagai informasi, dia juga berfungsi sebagai subjek. Jadi, I know something. Ini masih non-close ya. Nah, di chat box, I know something. I know what happened. Seperti itu. Apa yang menjadi perbedaan dengan yang tadi? Ini sama-sama non-close. Perbedaannya adalah kita lihat what happened. What happened di situ close juga. Tetapi konektornya what dia bisa berfungsi sebagai subjek. Sehingga dari konektor langsung ke verb. Beda dengan I know what you did. Nah, I know what you did. What di situ berfungsi satu, hanya berfungsi konektor. Kemudian ada you-nya sebagai subjek. Kemudian verb did. Tapi kalau yang ini I know what happened. What konektor dan subjek dan juga disambung langsung dengan kata kerja happen. Ini penjelasan dalam perspektif grammar agak kompleks, tapi sebenarnya kalau disambungkan dalam bahasa Indonesia ya nggak terlalu kompleks sih. Saya tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi itu non-clause sebagai objek. Demikian juga dengan something was great. Nah, something subjek verbnya was. Kemudian something saya kembangkan menjadi what happened juga. Nah, what happened was great. Dan hati-hati, what happened itu satu klausa, itu non-clause sebagai subjek ya. Ya, dia non-clause dia. Dan dia juga merupakan subjek, sama kayak tadi ya. Mana verbnya? Ya was itu. Jadi what happened was great itu tetap ada dua klausa. Klausa pertama adalah what happened. What-nya subjek, happen-nya verb. Jadi non-clause dia. Tapi dia juga sebagai subjek. What happened ini punya kata kerja lagi, yaitu was. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Halo? Sampai di sini, what happened was great. Apa yang terjadi adalah luar biasa, menakjubkan. So far so good. Ini penjelasan sebelum kita berlatih ya. Oke, mohon konfirmasinya. So far so good. Din coach, Ya, kalau I know what will happen itu salah nggak secara kalimat? boleh. Boleh ya. I, Bukan I, cenayang itu ya. iya, I know something. I know
What will happen? Yang menjadi perbedaan, yang yang contoh ini kan pas. I know what happened. Aku tahu apa yang terjadi di masa lalu. Gitu. Kalau I know what will happen. Oh sorry, ini saya salah ketik. Happennya harusnya nggak pakai ed. I know what will happen. Seperti itu. Berarti masa depan kayak Cenayang tadi, saya tahu apa yang akan terjadi. Ya, seperti itu sih sebetulnya. What will happen is mystery. Nah, what will happen is still a miss. Ya, what will happen is still a mystery. Something is still mystery. Apa sih somethingnya? What will happen? Apa yang akan terjadi masihlah misteri. Ada lagi yang ditanyakan tentang ini non-clause. Hari ini kita akan membahas non-clause sama adjective clause. Kalau non-clause cukup jelas, saya akan beralih ke adjective clause. Chatboxnya bisa ya ini ya, bisa terlihat ya. Cukup jelas kah? Sudah ya. Kita ke halo, mohon konfirmasinya. Cek 1 2 3. Ya, Coach. Oke, kita ke clause yang lain, adjective clause. Ini juga sama di bahasa Indonesia. Kalau non-clause itu seperti tadi ya, saya sudah contohkan dalam bahasa Indonesia. Biasanya sih kayak orang yang lagi ngomong galau itu biasanya pakai non-clause. Aku tahu kenapa engkau meninggalkanku. Nah, I know why you left me. Nah, seperti itu. Nah, biasanya dipakai untuk eh, eh, orang-orang yang sedang galau. Kenapa engkau meninggalkanku? Masih tanda tanya. Why you left me is still a questions. Seperti itu. Nah, kalau yang adjective clause itu sebenarnya lebih jelas lagi, lebih lebih apa ya, lebih umum lagi ya. Karena adjective clause itu sebetulnya kalau dalam bahasa Indonesia diterangkan yang. Nah, atau kalau mungkin belajar bahasa Inggris bahasa SMP SMA itu sama kayak relative clause yang. Nah, yang itu ya macam-macam ya apa bentuknya. Nah, kalau yang ini yangnya diterangkan dengan konektor whom, which atau that. Whom itu untuk orang, which itu untuk eh, benda, that itu dua-duanya bisa. Nah, hati-hati harap membedakan adjective clause sama non-clause ya. Kalau non-clause itu klausanya dia berfungsi sebagai objek atau sebagai subjek. Entah dia konektornya itu berfungsi ganda atau enggak, dia berfungsi sebagai objek atau subjek. Jadi antara skill 9 sama skill 10 itu sama-sama non-clause-nya, tapi kalau skill 9 itu konektornya berfungsi satu, sementara skill 10 konektornya berfungsi ganda. Ya, tapi sama-sama non-clause-nya. Nah, non-clause itu klausa yang berfungsi sebagai objek dan sebagai subjek. Nah, sementara kalau adjective clause itu klausa yang menerangkan objek atau menerangkan subjek. Kalau yang ini, I like the book
which you recommended tentulah menerangkan objeknya ya. I subjek, like verbnya, the book objeknya. Kemudian diterangkan yang kamu rekomendasikan. Nah, kalau ini menerangkan subjeknya. The book, subjek, kemudian diterangkan ya. Yang kamu rekomendasikan, verb lagi, was interesting. Seperti itu. Skill 12 sama. Skill 12 itu juga yang, cuma perbedaannya seperti non-clause tadi ya. Kalau yang ini, whom, with, sama that, dia berfungsi satu konektornya. Terutama whom. Nah, whom itu pasti berfungsi satu hanya sebagai konektor. Itulah kenapa setelah whom harus perlu subjek. Berbeda dengan who. Nah, who itu bisa langsung kata kerja karena who itu bisa langsung dia juga bisa berfungsi selain konektor sebagai subjek juga. Kita bisa lihat di sini, she needs a secretary. She subject, needs itu kata kerja, verb, a secretary object, objek secretary itu diterangkan sama adjective clause, diterangkan sama adjective clause. Who types fast. Who-nya subjek juga, konektor iya, types-nya verb. Dia perlu seorang sekretaris yang bisa mengetik dengan cepat. Kalau yang ini, eh, yangnya di tengah, alias adjective clause-nya menerangkan subjek. Intinya kan a secretary is invaluable. Seorang sekretaris sungguh tak ternilai. Intinya tapi di tengah-tengah dikasih keterangan. Seorang sekretaris yang bisa mengetik dengan cepat adalah sangat aset yang sangat berharga. Seperti itu. Sampai tahap ini, ada yang ditanyakan? Jadi non-clause sama adjective clause itu mungkin secara penjelasan agak panjang, tapi sebetulnya kalau kita merefleksikan ke dalam bahasa Indonesia itu ada sama dengan bahasa Indonesia. Apalagi adjective clause. Adjective clause itu sama kayak yang ya. Oke, so far so good. Mohon konfirmasinya. Setelah ini kita akan ke latihan. Tidak ada yang ditanyakan? Halo? Belum, Ya, Coach. Coach. Oke, belum ya. Oleh karena itu saya akan ke sini. Kita langsung berlatih ya. Nah, ini. More sentences with multiple clauses. Skill 9 sampai 12 seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, ada 20 pertanyaan. Mari kita mulai. Nah, seperti biasa, from Mr. Agang. Are you ready, Mr. Agang? Oke, let's go, Coach. Oke, silahkan Mr. Agang. Ingat, selalu lihat subjek sama verbnya. Coach. Nah, kita keep dulu ya. Set. Silahkan tunjuk yang lain. Siapa yang akan uh, who will answer the question number 2? Number two, Miss Suryani, Coach. Miss Suryani, are you ready? Cek, cek, cek. Yes. Oke. Number 2, Miss Suryani. Intinya bisa harus tahu mana subjek, verb, sama konektor.
A. A. Kita keep. Would you please choose someone else to answer question number 3? Miss Jessie. Miss Jessie. Halo, halo Miss Jessie. Yes, Mr. Oke, Baran. 1, 2, 3, go. Nah, Hmm. A. A. Ya. Choose someone else, Miss Jessie. Nurul, Miss Baran. Miss Nurul. Ya. Miss Nurul, are you there? Yes, sir. Okay, 1, 2, 3, go. B. B. Bravo. Ya, Bravo. Bravo. Maybe. Okay, choose someone else. Julie, sir. Miss Julie. Miss Julie. Yes, sir. Okay, 1, 2, 3, go. C, sir. C. Okay, choose someone else. Mbak Rini, sir. Mbak Rini, Miss Rini. Ready? Miss Rini Kuriasi. Yes, I am. Okay, 1, 2, 3, go. D. Can be D. found. Can be found. D. Okay, choose someone else, Mbak Rini, Miss Rini. Feli. Siapa? Fairly. Siap. Okay, 1, 2, 3, go. Kayaknya D, sir. Kayaknya D. Oke. Pilih yang lain. Pilih peserta lain maksudnya. Silahkan. Mbak Nurma, sir. Oh, Miss Nurma. Halo Miss Nurma. Iya, Pak. Oke, 1, 2, 3, go. C. C. 1, 2, belum ding. Silahkan pilih yang lain. Peserta lain. Mbak Ayu. Oke, Miss Ayu. Miss Ayu, halo. Halo. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Nah, ini. Hmm. B. B. Ya. Oke, silahkan pilih peserta lain untuk menjawab nomor selanjutnya. Ah, oke.
Um, Lutfi, please. Pak Lutfi or Miss Lutfi? Mr. Lutfi or Miss Lutfi? Mr. Ayo. Oke, Thank you. oke, Mas Lutfi. One, two, three, go. C. C. Okay, choose other taste takers. Mr. Lutfi, would you please choose someone else? Oh, Mas Rio. Mr. Rio, are you ready? Ready, sir. Okay, here you go. D. D. Okay, would you please someone else? Mas Rizky Desvianto. Mr. Rizky, halo. Izin, Mister. Mas Ya, Rizkynya lagi ke belakang. oke. Would you please choose someone else, sir? Fauzi aja gitu. Oke, Miss Fauzia, Yes. silahkan. Sepertinya D, Mister. Sepertinya D, Delta ya? Iya. Oke. Would you please choose someone else? Novi, Mister. Oke, Miss Novi, can you hear me? Halo, Miss Novi. Yes, sir. Oke, this one. Maybe C, sir. C. Oke, choose someone else, please. Mas Bambang, Coach. Mr. Bambang. Yes, sir. Oke, one, two, three, go. D. That hotel. D. Oke, choose someone else, please. Mbak Nurma. Miss Nurma. Halo. Halo. Ya, this one. B? Bravo. Ya. Oke, choose someone else, please. Novita? Miss Novita, halo. Yes, sir. Oke, here you go.
A, sir. A. Okay. Choose someone else. Siapa yang mau dipilih? Mbak Nurma, sir. Oh, Mbak Nurma lagi. Miss Nurma. You're the favorite one. Yes, sir. Okay. This one. A, A. Oke. Pilih peserta yang lain. bagus, bagus. Mr. Bagus. Ready? Bagus is that bagus, coach. Different with bagus agam, coach. Oh, see. Mr. Bagus. Can you hear me? Oh, Bagus with OS ya. Mr. Bagus. Halo. Mr. Bagus is still muted. Would you please choose someone else? Kak Suryani. Miss Suryani. Yes. Okay, this one. Ya. Oh, C. 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 Okay, choose someone else. Siapa yang mau dipilih? Jessie lagi. Ah, Miss Chelsea. Jessie. Oke, Miss Chelsea. Halo. Ya, Mr. Barans. This one. Hmm. C. C. Okay. Last questions. Would you please, Nurul. Miss Nurul? Miss Nurul. Yes, sir. Okay, this one. A, sir. A. Kita lihat hasilnya. Iya, that's good. 14 correct, 6 incorrect. Kita lihat semuanya. Ya, skill 12 adjective clause, tapi yang konektornya sebagai subjek juga. Ini benar, kenapa benar? Mari kita lihat. Which, konektor dan subjek, langsung kata kerja, cancels. For every disease carrying toxin, setiap penyakit yang membawa toksin racun, there is, ada antitoksin yang mengcancel efek dari toksinnya tersebut. Ya, ini which, konektor. Hati-hati, konektor juga bisa jadi subjek ya, langsung cancels.
Perlu saya jelaskan kenapa nggak BCD? Perlu coach. Oke. Which cancel, yang mengcancel. Kalau which the cancellation aneh. Yang kanselasi, yang penundaan. Enaknya kan yang menunda atau membatalkan nih, menunda bukan ya? Membatalkan, cancel membatalkan, postpone menunda. Yang membatalkan, bukan yang pembatalan yang nggak enak. Which to cancel. Kalau diterjemahkan mungkin bisa ya yang menunda, tapi tidak bisa. Setelah subjek langsung kata kerja, cancels. Nggak bisa to cancels. To cancel itu ekor. Biasanya di tengah apa di setelah kata kerja yang utama baru to cancels. I know to. Nah, I know to fix the machines. Subjeknya I, verbnya bukan to fix the machine, tapi know-nya itu yang kata kerjanya. With canceling tidak bisa juga. Ini sudah saya terangkan sebelumnya. Ing itu tidak akan jadi kata kerja kalau sebelumnya tidak ada to be-nya. Jadi cancels betul karena ini present simples. Which verbnya cancels pakai s karena fakta. Maka dia pakai present simples. Oke, cukup jelas? Ada yang ditanyakan? Jelas, Coach. Oke, langsung saja di sini. Ini juga benar non clause. Ini non clause-nya yang konektor fungsi satu ya. Ya, Galileo observations itu subjeknya, observasinya Galileo membuktikan sesuatu. Nah, sesuatunya apa? That the sun form the center of planetary system. Observasi Galileo membuktikan bahwa matahari membentuk pusat tata tata surya. Observasinya Galileo membuktikan sesuatu. Apa sesuatunya? Bahwa matahari membentuk pusat tata surya. Galileo's observations prove something. Yang phases of the Venus nggak akan itu nggak terlalu penting ya. Yang penting ini subjek sama verbnya. Galileo observation proof sama itu satu klausa yang pertama, kemudian klausa kedua adalah objeknya ya. That the sun form the center of the planetary system. Galileo observation subject, proof verb, that connector, sun subject, verbnya form. Cukup jelas ya. Ini yang ketiga. Ini benar. Seperti ini. Skin color is determined by a chemical called melanin. Warna kulit ditentukan oleh sebuah bahan kimia yang disebut melanin. Skin color subject, verbnya is. Sudah ketemu, berarti kurang yang lain ini. Ini kosong, di sini tidak ada subjek sama verb ya. Berarti yang kita cari harus mengandung subjek sama verb. Ya, yang mengandung subjek sama verb ini which konektor human skin subjek verb contains. Kalau B human skin content itu subjek verb tapi tidak ada konektornya. Ingat kalau lebih dari satu klausa harus pakai konektor. Tidak mungkin tidak. In human skin content tidak ada konektornya juga. There is a human skin juga tidak ada konektornya. Yang paling tepat adalah yang ini. Karena yang kurang adalah selain subjek verb adalah konektornya. Berarti yang pilihan jawabannya yang ini. Karena satu-satunya yang memiliki unsur konektor which human skin subject verbnya contains. Skin color is determined by chemical called melanin. Warna kulit ditentukan oleh bahan kimia yang disebut melanin, yang mana human skin memiliki banyak atau kurang jumlahnya. Yang mana umat manusia ada yang memiliki banyak, ada yang kurang jumlahnya. Seperti itu. Sampai tahap ini ada yang ditanyakan? Ini adjective clause ya, yang.
Nah, ini yang incorrect nih. Skill 10. Non clause, di mana clause-nya itu konektornya sebagai subjek juga. Nah, silakan dijawab. Ini pertanyaan untuk semua. B itu salah. Nah, kira-kira yang mana yang benar? Halo, halo. Ini silahkan dijawab. Kembali ke skill Si, dasar. si. C. Ada yang menjawab di sini. C juga. Kita lihat. Ya, jawabannya ini memang C ya. Nah, subjeknya ada environmentalist, verbnya ada are earnestly trying. Ini ingin di sini kata kerja ya, karena di depannya ada are. Nah, ini nih, yang saya anggap kata kerja trying-nya, bukan to determine-nya. Ini hanya ekor saja. Jadi, to itu tidak bisa menjadi kata kerja. Ing juga harus ada to be-nya. Tapi ini sudah ketemu subjek sama verb. Yang belum ketemu pastilah subjek verb yang lain dan konektornya. A ada subjeknya is causing, tapi sorry, ada konektornya is causing, tapi subjeknya mana, konektornya mana? B ada konektor di sini dan mungkin subjek, tapi tidak ada kata kerjanya di sini. Yang D itu ada subjeknya deteriorations, verbnya is causing, tapi mana konektornya? Kan yang dicari konektor subjek verb. Nah, yang C lah. C itu what itu konektor. What itu juga bisa menjadi subjek dan is causing adalah verb. Para ahli lingkungan sedang mencoba untuk menentukan apa yang sedang menyebabkan kerusakan ozon layer yang ada di dekat kutub. Intinya seperti para ilmuwan sedang menentukan sesuatu. Sesuatunya apa, objeknya apa, what is the causing of the deteriorations of the ozone layer over the poles. Deteriorate, kerusakan. Nah, sekarang skill 5. Silahkan dijawab untuk semuanya. C bukanlah jawaban. Berarti kalau nggak A, B sama C. Ingat, subjek, verb, sama konektor. Itu yang difokuskan. Verb pasti sudah ketahuan ya, were. Tapi apakah ada verb lain? Nah, D, Coach. D, mari kita lihat. Iya, D. Mana saja historical records itu subjek, hati-hati. Mungkin ada yang menganggap records itu kata kerja karena historical itu subjek, bukan. Subjek itu kata benda. Ini historical, all itu kan kata sifat, tidak bisa. Kalau history bisa. Nah, historical record adalah subjeknya. Verbnya mana? Verbnya suggest. Historical record suggest something. Kemudian ada konektor, that. Ada firework subject. Untuk firework sendiri, verbnya adalah were used. Catatan sejarah menyatakan sesuatu. Apa sesuatunya? Suggest something. Somethingnya apa? That fireworks were used in China for centuries before spreading to Europe. Catatan sejarah menyatakan sesuatu. Sesuatunya apa? Bahwa kembang api atau fireworks, petasan malahnya, digunakan di Cina, di Tiongkok untuk selama beberapa abad sebelum menyebar ke Eropa. Non-clause sebagai objek di situ. Ini benar, adjective clause. First mention, subjeknya, verbnya can be found, ada
adjective clause lagi, which dates, which itu konektor dan juga subjek, dates itu kata kerja. Ini adjective clause yang ya, first mention of the cultivation of tea, catatan sejarah yang menyebutkan pemetikan teh dapat ditemukan di em, kamus Cina yang bertanggal yang memiliki waktu sekitar tahun 350. Yang ya, yang memiliki waktu which dates. Nah, which-nya subjek dan juga konektor, dates itu kata kerja. Ada pertanyaan di sini? Itu dates masuk masa kini ya tensesnya. Karena dates di sini yang memiliki tanggal itu dianggap sebagai masa kini ya. Karena itu fakta. Walaupun tentang sejarah ya. Can be found juga tetap masa kini. Karena dapat ditemukan itu juga fakta. Ini skill 11, benar, adjective clause. Yang. Nah, ini. Anteater, subjek, verbnya has. Anteater itu hewan ya. Memiliki a long sticky tongue, titik-titik, capture, menangkap, and semut atau termites, rayap dari sarang mereka. Betul, yang D ya. Sticky tongue itu yang jadi fokusnya ya. Long sticky tongue, lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket, yang lagi yang digunakan, it uses itu kan anteaternya ya, yang digunakan untuk menangkap semut dan juga apa tadi rayap. Yang cukup jelas untuk yang ini. Ada yang ditanyakan? Halo? Jelas, Coach. Oke. Ini dia nih, skill 9, non-close connector lagi. Ya, tapi non-close-nya ini yang subjeknya, konektornya fungsi 1. Silahkan dijawab. Yang pasti tentukan pilihan. Ini selalu cek subjek verb konektor. Yang kita ketahui ada is kata kerja dan has kata kerja. Ada dua verb. Kalau dua verb pasti ada dua subjek. Pasti itu. Dan kalau dua subjek verb atau multiple clause pasti butuh konektor. Kira-kira yang mana? Silahkan dijawab. D, Coach. D. Mari kita lihat. Ini ada yang jawab via chat. D. Iya, D. Loh, kok kenapa bisa? Ini subjeknya non-clause ya. Something has been well documented. Intinya seperti itu. Something has been well documented. Sesuatu sudah terdokumentasi dengan baik. Apa sesuatunya? Bahwa global climate is warming. Bahwa iklim global itu memanas, telah terdokumentasi dengan baik. That di sini konektornya, subjeknya global climate, verbnya adalah is warming. Sementara that the global is warming itu juga menjadi subjek dari kata kerja has been. Jadi that the global climate is warming itu subjek yang berbentuk non-clause. Something has been well documented. That the global climate is warming has been well documented.
Nah, skill 12, ya ini benar ya. Which are sent. Kenapa sih which are sent? Karena menerangkan dollar bills. Bank employees collect, nah, mengambil, the subject verb, worn out dollar bills, eh, uang kertas dolar. Yang apa? Yang dikirimkan ke central office untuk dihancurkan dalam furnace itu kayak tungku pemanasan dulu. Ya, kan dibakar. Which are sent. Dollar bills which are sent. Worn out dollar bills which are sent. Kertas uang yang lecek ya, dikumpulkan untuk ke bank pusat untuk dibakar. Jadi bank employees collect subjek sama verb. Bank employees itu subjeknya, collect itu verbnya. Terus itu ada dollar bills tapi itu bukan subjek atau verb. Nah, dollar bills itu dijelaskan oleh which are sent adjective clause. With subject dan juga konektor are the verbnya. Ini kalimat pasif. Oke, yang nomor 10. Ini juga sudah benar. Ini adalah non-clause ya. Nah, di sini Anda bisa melihat is, kata kerja, sementara kosong di depan. Jawabannya yang tepat adalah yang B. Apa yang membuat astronomi menjadi ilmu sains yang sangat menantang? Nah, adalah bahwa semua teorinya berdasarkan observasi saja yang tidak bisa direplikasi atau ditempatkan dalam lingkungan yang terkontrol. Ya, itu. Dan astronomi kan nggak ada labnya kan. Masa ada lab isinya bintang gitu. Nah, ini sebetulnya kalau disederhanakan something is something ya. Something is something. Nah, something yang pertama adalah what makes astronomy such a challenging science. Dia sebagai subjek ya. Kemudian is, nah, kata kerjanya ya. Something lagi. That all the theory is based on observation. Nah, seperti itu terus. Ada adjective clause-nya. Yaitu that cannot be replicated. Ya, jadi ini sudah tiga klausa malahan ya. Klausa pertama, non-clause sebagai subjek. What makes astronomy sampai science itu. Kemudian
Klausa yang kedua sebagai objek, that all theory is based on the observations. Observasi yang apa? Observasi yang tidak bisa direplikasi di dalam lingkungan yang terkontrol. Berarti itu adjective clause lagi. Nah, jadi kalau di TOEFL itu seperti ini bentuknya. Jadi klausanya ada berapa? Misalnya ada dua ya konektornya satu. Kalau ada tiga seperti ini pasti konektornya dua. Mari kita lihat ya. Konektor pertama adalah what. Nah, konektor kedua that. That cannot replicated itu sebagai bukti bahwa setiap multiple clause kalau hukumnya n-1 ya. Kalau dua klausa satu konektor. Tiga klausa dua konektor, empat klausa tiga konektor, seperti itu. Sampai tahap ini ada yang ditanyakan. So far so good. Kita lanjut ya. Ini juga benar. Ini yang ya. Ya, subjeknya the blue ring octopus, verbnya is. Blue ring octopus adalah, tapi ini ditengahi oleh adjective clause. Kalau ditengahi sama adjective clause berarti yang ya, penjelas subjek. Blue ring octopus yang ditemukan di Laguna tropis, nah, itu menjelaskan subjek. Nah, sekarang nih yang incorrect. Ya, penggunaan non clause ya. Aduh, sorry maaf. Ini saya malah kepencet lagi. Wah, ntar dulu. Tadi sampai nomor berapa ya? 12, Coach. 12. Ini saya langsung aja ya. Pecet, sorry. Ya, yang salah katanya 12 sama 13 ya. Ya, silahkan karena masih salah ini. Semuanya. Tadi jawabannya 12 sama 13 masih salah. Tetap skill dasar adalah cari subjek, verb, sama konektornya. Ini floats or sink ini jadikan satu kata kerja, satu unit ya. Mengambang atau tenggelam. Nah ini satu kata kerja. Anggap saja satu kata kerja. Karena kan or, kan pakai or. Floats or sinks. Satu kata kerja. Sudah ketemu kata kerjanya. Kemudian ada lagi kalau Anda jeli, ada is di sini. Jadi sudah ketemu dua kata kerja. Berarti yang Anda cari adalah dua subjek dan satu konektor. Coach. Mari kita lihat. Bisa jawab langsung aja ya. Iya, benar ya. Nah, ini. Sesuatu ditentukan oleh densitasnya daripada beratnya. Atau densitas. Densitas apa ya? Anu, densitas. Masa jenis toh, Coach. Massa jenis ya. Oh ya. Ya. Sesuatu ditentukan oleh massa jenisnya
daripada beratnya. Apa sesuatunya itu? Apakah sebuah objek itu mengambang atau tenggelam? Nah, jadi an object floats or sinks, satu klausa. Klausa yang lain yang mana? Whether an object floats or sinks is. Tuh. Jadi ini subjeknya objek, verbnya floats or sink, itu kata kerja. Kemudian ini konektornya whether. Nah, terus ada kata kerja lagi nih is determined. Is determined itu punya subjek yaitu whether an object floats or sink. Karena bentuknya klausa, non clause bagi subjek. Seperti itu. Cukup jelas ya? Apa ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Ini tadi saya ingat masih salah. Silahkan dijawab ulang lagi. A, Coach. Mari kita. A. Ya, benar ya. Subjeknya Edmund Halley. Ini ada 2 koma. 1, 2. Berarti setelah ini pasti kata kerja. Betul, died. Edmund Halley died. Intinya itu. Itu induk kalimatnya. Nah, mana klausa yang lain? Ini. Who had. Yang telah menemukan komet Halley ya. Nah, who had. 1. Klausa. Whose return. Ya, 2 ya. Berarti ada 3 klaus. Ini ada banyak ya. Ada he could see again. He could juga satu lagi. Berarti ada 3. Whose itu konektornya he had subjek verb lagi. Berarti ada 4. 4 berarti ada 3 konektor. Mari kita buktikan. Who 1, before adverb konektor ya tapi ya. 2, mana lagi nih? Edmund Halley who had discovered before he could. Who's, Coach? Whose return. Jadi Edmund Halley yang menemukan komet Halley di tahun 1682 meninggal sebelum dia melihat komet tersebut kembali yang waktu kembalinya dia sudah prediksi secara akurat. Seperti itu. Nah, ini. Oke. Ini benar, silahkan dijawab bersama-sama. Apa ini? Tadi sudah dijawab ini. Kira-kira apa tadi? Atau tadi yang menjawab masih ingat? Siapa yang menjawab ini? D, Coach. D. B. Lihat. D. D. Ya, benar ya. Explain. Peace, subjek, perform, kata kerja. Verbnya melakukan complex tense. Nah, ini adjective clause yang memberitahu other B. Nah, that, konektor dan juga subjek, verbnya tells. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan gini, apa yang membedakan kenapa yang satu konektornya berfungsi satu saja, kenapa yang lain berfungsi ganda, itu sebetulnya tidak usah dipikirkan karena apa? Itu sudah otomatis secara alami. Ada memang yang secara otomatis konektornya berfungsi satu, ada yang secara otomatis konektornya berfungsi ganda. Seperti itu. Kalau yang seperti ini pasti otomatis berfungsi satu. Tarian yang menceritakan.
Complex tense that tells. Yang agak nggak alami itu who sama whom ya. Kalau who itu otomatis dia langsung kata kerja karena who itu berfungsi ganda. Sementara kalau yang whom dia pasti butuh subjek gitu. Oke, kita. Nah, siapa yang menjawab ini? Ini benar juga, saya masih ingat. Walaupun ini salah satu yang kompleks ya. Silahkan. Halo. Oh, ada yang jawab lewat chat. B. Ya, benar ya. Ini penjelasannya. Ya, kembali masalah subjek verb lagi ya. Sama radioisotop, subjek. Nah, kalau ada with seperti konektor, berarti radioisotop ini pasti LDR. Nah, ini subjeknya, verbnya pasti are. Nah, karena ada yangnya di sini. Ini which, konektor, subjek lagi, scientist, verbnya discarded. Nah, berarti sejumlah radioisotop yang para ilmuwan apa ini buang ya, buang sebagai limbah radioaktif are now being used in experimental cancer therapy. Sekarang digunakan di terapi kanker eksperimen. Nah, seperti itu. Jadi ini LDR ya, sama radioisotop sama R. Konektornya which, subjeknya scientist, anunya subjeknya konektornya which, kok subjeknya scientist, verbnya discarded. Ini berarti konektornya berfungsi satu ya, karena setelah konektor ada subjek. Lanjut lagi, ini juga benar, saya masih ingat. Silahkan yang menjawab, jawab lagi. Mohon maaf karena tadi kepencet, tidak sengaja. Ini ada konektor, although, seismology subject, verbnya no. Ada subjek lagi, they sama are. Ada konektor lagi, when or where, satu unit ya ini. Subjek, tremor, verbnya might occur, satu unitnya. Nah, kosong di setelah no. Kalau setelah no berarti kemungkinan bukan adjective clause, bukan yang artinya yang, kemungkinan non clause. Karena non clause itu dia berfungsi sebagai objek ya. Dan objek itu posisinya biasanya setelah kata kerja ya. Nah, ini kan setelah kata kerja no kan, berarti ini non clause. Berarti yang mana? Walaupun seismologis tahu ini ada jawaban di sini. Oke, Mbak Suryani jawabannya adalah A. Kita lihat. Ya, benar ya. Ya, walaupun seismologis tahu apa yang menyebabkan gempa bumi, jadi what di sini adalah juga sebagai konektor dan subjek dari kata kerja causes. Walaupun seismologis tahu apa yang menyebabkan gempa bumi, ya, mereka tidak bisa memprediksi secara akurat kapan dan di mana tremornya itu terjadi, getarannya itu terjadi. Di sini kita lihat ada berapa pausa. Seismologist know 1, they are 2. Kemudian, oh ada lagi ya ini yang dijawabannya what causes 3. Kemudian tremor might occur 4. Ada 4 klausa, 4 subjek verb.
Berarti konektornya biasanya ada 3. Kita lihat satu although, what, sama ini when sama ah, when or where satu unit ya ini ya. Nah, 3 konektor seperti itu. Nomor 17 ini yang saya ingat salah. Nah, karena salah silakan yang lain menjawab. Silakan silakan dijawab kembali. Nah, C, oke. Kita lihat. Nah, ini dia. Betul. Kenapa betul? Ya, ini. Kenapa betul kalau penjelasan singkatnya? Ya, pastilah karena Norman Borlaug, a little known scientist, saintis yang kurang terkenal. Kalau Witch kan salah, Witch itu kan bukan orang. Kalau tentunya who ya, scientist yang. Kalau yang tidak mungkin cultivated langsung dan tidak mungkin juga cultivations. Kan ini kata benda. Nah, Norman Borlaug seorang eh, saintis yang kurang terkenal yang cultivated modern strain of high yield wheat. Yang memanen ini ya. Yang memanen strain strain lupa saya. Strain itu semacam ini ilmu apa ya? Ilmu biologi biasanya. No, modern yang memanen modern strain of high yield wheat. Ya, mungkin gandum yang bisa banyak gitu ya. Seperti itu. Ini ini saya lupa, tapi silahkan dijawab lagi aja. Apakah benar apa salah? Ya, C. Mari kita lihat C. Set. Ya, benar. Kenapa benar sih? Nah, ini non-close. Non-close yang mana konektornya berfungsi ganda. Ya, what ini adalah konektor dan juga subjek dari kata kerja produces. What produces frost in the atmosphere merupakan subjek dari kata kerja is. Jadi something is the temperature falling below freezing. Somethingnya apa? What produces frost in the atmosphere is the temperature falling below freezing. Sesuatu adalah temperatur yang turun di atas titik beku, di bawah titik beku. Nah, apa yang memproduksi frost bunga es di atmosfer adalah temperatur yang turun di bawah titik beku. Seperti itu penjelasannya. Ini nomor 19. Subductions is the process. Ini benar. Jawabannya adalah by which. Biasanya ini salah sih, tapi kelihatannya tadi ada yang menjawab benar. Nah, by which subduction merupakan proses yang mana. Nah, by which itu yang mana? Eh, ini dasar laut ya. Betulkah dasar laut ya? Ocean floor, recycle it sama recycle dirinya sendiri. Subduction subject, is itu kata kerja, adalah sebuah proses. Proses itu kemudian dijelaskan sama adjective clause. Adjective clause, seperti tadi yang saya jelaskan, itu tidak usah berpikir terlalu rumit, sama seperti yang ya.
proses yang mana eh, dasar lautan, dasar samudra merecycle dirinya sendiri. Kalau that, yang tok, which is tidak bisa karena sudah ada recycle. Is nggak bisa ya, kata kerja karena sudah ada recycle. How juga kurang tepat. How kan bagaimana? Yang betul yang mana? Kebanyakan para peserta menjawabnya yang how, tapi ini bisa tepat ya, by which. Nah, sekarang yang terakhir, ini juga sudah benar tadi saya lihat, yang ini adalah non-clause sebagai subjek. Bahwa eh, sesuatu adalah yang membuat karya arsitektur Frank Lloyd Wright itu begitu berbeda. Apa sesuatunya? Bahwa bangunan-bangunan itu bercampur dengan sempurna dengan lingkungannya. Nah, jadi ini subjeknya. Tidak ada subjek di sini, that konektor, kemudian building subjeknya, verbnya plan, kemudian dari that the building plan in so perfectly in their environment itu juga subjek dari kata kerja is. Nah, is setelah itu objek, objeknya juga berbentuk non-clause. What makes Frank Lloyd architecture so distinctive? Jadi ini dua non-clause ya ini. Berarti klausanya ada berapa nih? Ada 3. Ya ada 4 malahan. The building plan, what makes that the building plans bla 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 bla, sama is 3 berarti ya. Kalau 3 berarti konektornya 2 dan betul 2, that 1, what 2, konektornya 2. Seperti itu. Oh iya ini. Sampai di sini ada yang pertanyaan? Halo, Mas-mas, Mbak-mbak. Ini tentang adjective clause sama non-clause. Non-clause itu klausa atau subjek verb yang berfungsi sebagai subjek atau objek. Sementara adjective clause adalah klausa yang menerangkan subjek atau objek. Coach, Ya, paling tadi yang by which, Coach. by Masih which. tadi ke skip kayaknya tadi sama saya. Oke, by which tadi mana ya? Nomor berapa ya tadi ya? Aduh, berapa ya? 18 apa 17 ini? Apa 19 ya? 19 mungkin. Nah, ini Ah, subduction, subjek, verbnya is, kata kerja. Kemudian ini secara struktural dulu ya. Subjeknya subduction, is-nya verb. Kemudian by which konektor. Subjek lagi ocean floor, verbnya recycles. Jadi ini adjective clause. Subduksi adalah proses. Nah, yang mana? Hati-hati yang mana ya. Yang mana? Bukan yang tok tapi yang mana? Dasar laut merecycle dirinya sendiri, mendaur ulang dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi ini adalah adjective clause pakai yang. Jadi subduksi adalah sebuah proses yang mana dasar laut merecycle diri sendiri. Kenapa enggak A? A itu ya yang ya. Kurang tepat. Yang mana harusnya? Which is juga kurang tepat juga karena which ya yang. Is itu kata kerja padahal sudah ada recycles. Kata kerja yang ada di sini jadi is nggak diperlukan. How juga hampir benar. Kalau diaplikasikan subductions adalah sebuah proses bagaimana
Ocean floor itu merecycle diri sendiri. Hampir benar sih, tapi masih kurang tepat. Yang mana? Karena ini penjelasan ya, bukan tentang prosedur. By which itu satu kata sendiri, Coach. Satu konektor sendiri, Pak. Satu konektor sendiri ya. Iya, Tadi saya juga yes, pikirnya yang D sih, Coach. How itu. bukan. Oh, nanti, karena ini Hmm. penjelasan, definisi tentang subduksi itu. Mhm. Ini anak kelautan yang tahu biasanya, kalau nggak perikanan subduction. Karena Atau saya anak, masih terpatri by itu biasanya digunakan untuk kalimat pasif sih saya pikirnya gitu. oh Tapi enggak ya selalu. saya baru tahu ini. Nah. Ya, by which atau in which. Oh, in which juga bisa ya, Coach ya. Ya, in which. Yang mana? Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? By which or in which? Kalau which to atau that to malah yang. Atau malah di mana? Tapi kalau saya terangkan dengan di mana, itu ternyata di mana itu tidak boleh dalam bahasa Indonesia. Di mana itu ya kayak di mana menanyakan tempat. Sementara orang-orang banyak apa ya mengatakan di mana ya. Kalau menjelaskan suatu apa ya, suatu konsep ternyata nggak boleh kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, yang biasanya orang salah kaprah dalam bahasa Indonesia itu benar kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu ya bisa pakai by which sama in which. Nah, ada pertanyaan? Mohon konfirmasinya atau ada nomor yang ke skip? Ada apa ini? Cukup? Oke. Jadi saya akan akhiri untuk meeting berikutnya adalah tentang nah, meeting berikutnya ini tentang skill Sibi, 13. maaf, Ya, nanti bisa kita apa? Aku screenshot dulu ya sebelum diakhiri. oh ya, skill Nanti 13 14. untuk peserta dimohon untuk menyalakan kameranya ya. Oke. Ya, besok itu Ayo guys, nyalain kamera hmm, guys. ya silakan dinyalakan kameranya. Tapi Sibi tolong di stop atau Sibi share dulu nggak apa sih? Oh ya. Ya, kalau meeting berikutnya skill 13 sama 14 itu hanya 2 skill tapi cukup cukup apa ya? Cukup penting karena ini soal yang apa topik yang sering ditemui baik dalam materi grammar maupun writing ya. Kalau tahu skill ini berarti bisa menyingkat suatu suatu esai atau suatu tulisan. Oke. Kayaknya bagus sambil share screen tadi nggak apa-apa deh Mbak Restu. Oh, tapi nanti yang lain nggak kelihatan nih Kak. Oke oke. Oke. Em, untuk yang lain silakan dinyalakan dulu kameranya. Ini masih ada yang on camnya cuma 6 orang aja nih yang on cam. Atau ditinggal aja gimana nih Kak Bagus? Nah Mbak Restu. Oh ya, oke. Oke. 1, 2, 3. Oke. Udah satu aja ya Kak Bagus ya, karena ini muat nih satu aja nih. Oke. Atau lagi juga boleh. Terima kasih Mbak Restu. Oke, Terima kasih teman-teman sama-sama. semua. Makasih Coach Baran. Oke, have a nice day everyone. I'm leaving.